kal hajar wa huwa yakutun bainal ahjar. Dia batu tapi tidak seperti batu, ya, dia batu jamrut, dia batu yakut. Nih jamrut nih tuh, yo mahal 10 juta jamrut Kolombia, kalau yakut kuning. Saudara-saudara, dia manusia, kawin, dagang, kerja, usaha, cuma tidak seperti kita. Nabi tidur tapi matanya doang yang merem, hatinya nggak tidur. Kita kalau tidur ngorok, lekor. Nabi kalau makan cuma dengan 3 jari, dikit dari jari. Kita kalau makan, wah, mau kita. Tuh beliau Rasul nggak sama. Memang ada Al-Quran yang begitu, itu politik. Kayaknya mesti diterjemahkan, dijelaskan. Qul innama ana basyarum mitlukum yuha ilayya. Aku manusia biasa seperti kalian. Tapi kita nggak boleh bilang Nabi manusia biasa. Dia manusia luar biasa, saudara sekalian. Kita mesti bicara begitu. 124.000 Rasul dan Nabi, beliau paling mulia, sudah nggak ada lagi. Kayak dulu Quraisy Shihab sedikit disalahkan sama umat. Dia menjelaskan tentang hadis ayat hulu ahadun al jannata bi amali. Apakah seseorang masuk ke dalam surga dengan amal ibadahnya? Qala la, tidak. Wala anta ya Rasulullah, termasuk juga kau hai Rasul. Wala ana, termasuk juga aku. Ya, illa ayataghammadani Allah bi fadli rahmati, iya, kecuali orang-orang yang dikurniakan rahmat. Nabi kan sumber rahmat dari Allah. Kunci surga beliau yang pegang. Nah sekarang ada ulama mengatakan begitu lagi. Kalimat tauhid bukan kalimat la ilaha illallah, itu kalimat persatuan. Kalimat la ilaha illallah bukan kunci surga. Belum tentu orang yang baca la ilaha masuk surga. Kata si Kiai Bangkong tuh, lihat. Saya mah gemuk sebenarnya sama ibu-ibu itu, Pak. Ya kalau ada yang begitu, ada saya pegang diri, saya pegang leher bajunya. Udah aja taruh aja lapangan. Enggak, gua nggak bakal kalah yang begitu. Gua udah punya jasa ilmu dari kiai saya tuh ribut dulu menjarok kalis, dipegang angus tuh hizibnya jatuh sama gua dari kiai ini ya, abah turunin, pegang, hati-hati Abu Hanifah, buat apa aja bisa insya Allah. Ini udah banyak orang yang saya matiin di rumah. Ki sekarat nggak mati-mati bikin air, misalnya mati. Nenek 3 hari sekarat nggak mati-mati bikin air, mati. Banyak banget. Ada jawaran nantangin, awannya ketemu jalan habisin. Ya, cuma 10, saya minta 14 hari, 10 hari mati. Mau coba silakan. Saya pernah diusir di Cirebon sama camat, pidato nggak boleh pidato, nggak boleh baca doa, nggak boleh nginep di hotel, usir pulang ke Jakarta. Saya tanya siapa itu? Camat. Wah, belum tahu gua dia. Siapa namanya? Panitia, seminggu lu telepon gua. Ada apa Kiai? Udah lu jangan tanya, seminggu lu telepon gua. Minggu telepon, camatnya mati Kiai. Kan gue udah bilang dari kemarin. Kalau saya sudah baca ya ain sod ha mim ain sid kap itu masuk ke dalam dada, kena tuh orang itu dia. Makanya lebih dari santet. Boleh ada yang beres-beresek, udah durhaka sama orang tua, udah mabuk, nyolong, kerjaan yang perkosa orang, mati nih gitu. Nggak ada gunanya, jual galian. Mudah-mudahan orang soleh semuanya di sini, amin. Mudah-mudahan orang baik semuanya, amin. Besok kita di dunia sama-sama, kita di surga sama-sama, insya Allah. Emang kita mesti punya orang yang berani-berani sekarang ini, Pak. Ya, banyak kita pada penakut sekarang ini. Tapi berani jangan konyol, maksudnya. Kayak Sayyidina Ali itu kan luar biasa keberaniannya. Dari sekalian, waktu dia ditantang dengan jagoan kafir Quraisy Amr bin Abdud, manillazi yubarizuni anallazi ubarizuka, siapa yang berani menantang aku, kata Amr bin Abdud, gua yang berani dengan lo. Begitu luar biasa Sayyidina Ali itu. Lu kenalin gua nih, anallazi sammatni ummi haidaro kalaisi ghabatin karihil mandaro ufihim bisoikai sandar. Nih gua yang diberi nama oleh ibu gua si anak macan. Haidar kan anak macan artinya. Kakinya asap singa. Ya. Kalau si kabatin karihil mandar, seperti singa betina, singa hutan yang siap menerkam musuhnya. Ini hari gue jengkalin lu, gue takar lu, begitu. Ini waktu ada orang yang menentang kepada Nabi, waktu Nabi jelaskan tentang Isra wal Mi'raj, aku
Aku baru saja di Isra Mi'raj kan. Ada orang bertanya, hai Muhammad, bener loh dari luar angkasa sana Sidratul Muntaha? Benar. Aku boleh tanya kepada engkau, boleh ngetes, boleh nyoba, boleh? Ya enggak? Coba kau berdiri kaki sebelah, Nabi diri. Sudah cukup? Angkat kedua-duanya. Nggak bisa kata Nabi. Jatuh gua. Angkat kedua kakinya nggak bisa. Bagaimana bisa terbang ke 7 lapis langit? Pendusta, kau pembohong ya Muhammad, kata tuh orang. Nabi nggak mau nimpalin orang begini. Kalau kamu mau sempurna dijawab, sono berangkat kepada Sayyidina Ali, akan dijawab dengan sempurna. Datang tuh Arab, hai Ali, aku sudah tanya. Muhammad nggak bisa jawab ya. Bertanya apa? Tentang perjalanan Isra wal Mi'raj. Gimana bisa terbang? Angkat kedua kaki saja nggak bisa. Sayyidina Ali nggak banyak ngomong, cabut pedang, penggal lehernya. Ditanya sama sahabat, hai Ali, kenapa kau bunuh dia? Dia kan cuma bertanya, masih di atas kewajaran. Makanya Rasulullah kirimnya sama gua, karena yang ngerti jawabannya cuma gua. Orang seperti ini kalau didiamin, ya besok dia begitu lagi, makanya gua habisin. Hai orang-orang di kampungnya suka membid'ah-bid'ahkan begitu. Kita jawab nih saudara kalian, besok dia ngomong lagi di sono. Itu kata dia, bid'ah dolalah finnar. Orang tahlil bid'ah, orang maulid bid'ah, ya enggak? Orang doain orang bid'ah. Apa kata bid'ah? Saya mah tukang berantem sama orang ginian. Saya mau udah tembak-tembakan dari kalian. Udah main tonjok-tonjokan di tempat maulid. Bukan cerita bohong. Pernah didatangin sama doktoral 2 dari UI, ngomongnya bid'ah mulu. Saya jawab, dah sekarang gantian, gua ngomong, jangan lu mulu ngomong sih bilangnya. Kalau nggak ada bid'ah, nggak ada Islam di Indonesia, jawab pertanyaan. Nggak bisa jawab dia. Minum dulu. Gini kopi jahe, Ustaz jadi enak. Saya mau tanya kepada anda, sudahkah Al-Quran di zaman Rasul itu ada? Nggak bisa jawab. Ini ngaji anak muda. Di zaman siapa Quran mulai ditulis? Karena saya belajar di Gontor. Al-Wasit, Tarikh Adab bil Lughah. Kontennya bukan 3, 5, 9 konten saya. Kebetulan pindah ke Jakarta kuliah, dosennya paman saya. Ujiannya di depan saya ditaruh 9 kontennya. Wah, pinter lu katanya belajar. Ya belajar. Dari saudara sekalian. Jadi saya ngerti benar. Quran di zaman Nabi masih ada di pelepah korma. Dari sekalian, di kulit-kulit binatang, di daun-daun, di batu-batu, di hati para sahabat. Belum ditulis menjadi satu mushaf, itu Al-Quran. Di zaman siapa Quran ditulis? Di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Setelah terjadinya Harbur Riddah, memerangi orang-orang yang murtad, ahli menghafal Al-Quran yang mati sebanyak 700. Maka Sayyidina Umar mengusulkan, hai Amirul Mukminin, tolong Al-Quran segera ditulis, kalau nggak bisa hilang. Lu mau bilang bid'ah tuh tulisan Quran? Nggak bisa jawab ya. Gimana ya? Apalagi hadis, ditulisnya di zaman siapa? Bukan di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ditulisnya di zaman Bani Umayyah, Umar bin Abdul Aziz. Baru ada penulisan hadis. Lu mau bilang bid'ah tuh hadis, saya bilangin. Nggak bisa jawab tuh Pak, doktoral 2. Bapak ini siapa? Lu jangan tanya gue siapa. Kita perlombaan berdua. Lu baca Quran, gue jadi juri. Gue baca Quran, lu jadi juri. Sama-sama bisa baca Quran, baca kitab yang ada barisnya. Sama-sama bisa yang ada barisnya, yang botak, yang gundul. Kan pakai ilmu nahu kalau gitu mah. Begitu saudara sekalian. Sama-sama bisa juga ke lapangan. Saya gitu itu. Ngapain Pak? Berantem sama gue berdua. Ntar dibenerin di sini, di sana dia ngomong lagi. Kan begitu. Doain orang mati nggak nyampe, malu yang nyampein. Nabi saja ngomong sama orang yang udah mati. Ya ahlal qalib, ya Utbah bin Rabi'ah, ya Syaibah bin Rabi'ah, ya Umayyah bin Khalaf, ya Amr bin Hisham, hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqo. Hai orang-orang yang sudah dimasukkan ke dalam parit, ke dalam kubur, ya enggak? Apakah kalian sudah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan-Tuhan kalian, Lata, Uzza, Manat dan lain sebagainya? Sahabat bingung, kok Nabi ngomong sama orang yang udah mati, udah dimasukin ke dalam lubang, Nabi aja ngomong.
Qala muslimun atunadi qauman qad jifu. Rasul, kenapa aku bicara dengan orang yang sudah mati, sudah jadi bangkai? Mamanya mereka mendengar, mereka melihat. Ma antum bi asma lima aqulu. Antum tidak mendengar, ya enggak, apa yang mereka katakan, tapi mereka mendengar apa yang kalian katakan. Walakinnahum la yastati'una ayyujibuni. Ya enggak, mereka enggak bisa mendengar, nggak bisa menjawab apa yang aku tanyakan kepada mereka, karena alamnya alam barzah. Kayaknya kalau kita ke kubur disuruh ngapain? Ngucapin salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Dia dengar nggak tuh? Dengar dia menjawab waalaikumsalam. Kita dengar apa kagak? Kagak, pengen nggak dengar? Mati. Nah, alamnya berbeda. Mereka dengar kita nggak dengar dia. Mereka lihat kita nggak lihat dia. Sama kita dengan orang yang hidup, seperti kita melihat apa yang ada dalam gelas, apa yang ada dalam botol. Kita bisa lihat apa yang ada dalam botol, tapi kita nggak bisa masuk ke dalam botol. Orang yang meninggal dunia bisa tahu siapa yang ziarah, tapi dia nggak bisa kembali ke alam dunia, karena kontraknya di dunia sudah habis. Alamnya alam barzah. Hanya orang kita kan meninggal 3 hari, betul? Didoain 7 hari, ada orang Betawi 2 kali nuju, dan sampai 40. Sebab roh itu kalau belum 40 hari masih gentayangan di rumah. Jadi kalau kita bacain tahlil, doa, dia sangat gembira dengan harapan mudah-mudahan dosanya diampunin, dia nggak jadi digebukin di dalam kubur karena dosanya udah habis dengan kita bacain Quran. Begitu orang tua kita dulu seperti itu, kayak jangan ditinggalin. Ya, yang kedua ya buat rezeki ustadz juga. Ya ustadz kan emang rezekinya di situ. Tapi kalau tahlil jangan 15.000, nggak ada harganya. Ini kampung kadang-kadang sama guru sendiri pelit-pelit. Udah mau balik dari luar berani bayar 15 juta, 20 juta. Gimana aja ustadz yang ngajarin dia tiap hari tahlil 25.000. Dapat apaan? Kasih tahlil 300.000 paling jelek, syukur bisa lebih. Tuh, nanti ustadznya juga doain kitanya khusyuk. Coba kalau amplopnya cuma 25.000, 15.000, pulang ditanya sama bininya, apa? Tadi tahlilan? Iya. Ya, berapa hari? 3 hari. Berapa? 15.000 ya. Mudah-mudahan doa apa kagak makbul. 15.000. Coba kalau yang ngajak ngasih ya 500.000, apa? 500. Mudah-mudahan doa apa makbul ya. Orang yang meninggal diampuni dosanya. Jangan dibilang makan duit mayit itu udah habis, nggak punya apa-apa. Orang begitu meninggal dunia hartanya jadi warisan. Jadi kalau ada saudara anaknya, yang ke saudara-saudaranya bantu buat tahlilan, buat ustadz, bukan duit si mayit mah udah habis, udah jadi warisan hartanya. Dalilnya ada aja katanya makanan-makanan orang mati. Gimana ada orang mati punya makanan? Oh, gue emang lihat yang begitu pengen meremes aja bergerian. Ini nggak berani biasanya apa? Orang-orang yang begitu-begitu tuh. Ya, jadi saya mah bicara benar, punya dalil, bukan asal-asalan. Saya pernah khutbah di Menteng, orang elit pakai dasi, pakai jas semua semuanya. Saya pakai jubah begini, baju Jumat. Begitu sembahyang saya pakai usolli fardul Jum'ati rakaataini imaman mustaqbil kabar lain. Saya kencingin sengaja. Allahu Akbar. Selesai sholat ditungguin ya, kepung. Bentar saya sembahyang sunat. Selesai saya tanya, ada apa kalian? Pak Kiai mau tanya sebentar. Ini Kiai sembahyang pakai usolli? Iya. Emang kenapa? Takut batal? Gimana dia? Enggak, yang saya tahu Nabi nggak pakai usolli. Bid'ah itu. Anda tahu Nabi nggak pakai usolli? Anda pernah sholat di belakang Nabi? Nggak bisa jawab lagi, dia sudah lihat. Kita nggak usah ributin masalah usolli, udah ketinggalan zaman. Mazhab ada 4, sebetulnya sih ratusan mazhab. Yang kita pegang 4. Di antara 4 mazhab ini 3 emang nggak pakai usolli. Yang pakai usolli cuma Imam Syafi'i. Indonesia kebanyakan mazhabnya Imam Syafi'i. Usolli itu supaya sesuai lidah dengan hati. Usolli fardhu Jum'ati, di dalam hati aku sholat Jumat 2 rakaat supaya sama, jangan jadi orang munafik. Lagi juga usolli di luar sholat, saya kata gitu. Yang batal di dalam sholat. Permulaan sholat apa? Nggak ngerti lagi dia. Dasi 2 gede lu gitu. Permulaan sholat apa? Takbiratul ihram, Allahu Akbar, tuh permulaan sholat.
Kalau kita habis takbiratul ihram, Allahu Akbar, usolli fardhu mati, batal sholatnya. Yang saya bacakan di luar sholat, usolli dulu baru Allahu Akbar. Bung, jangan pakai usolli, nyanyi juga boleh. Anda mau jadi imam, nyanyi dulu. Dibilangin begitu. Banyak bunga di taman, cuma satu ku petik. Banyak anak perawan, cuman adik yang cantik. Allahu Akbar. Sah gak tuh? Sah. Kenapa di luar sholat nyanyinya? Cuma saya mengajarin. Bayang begitu, sudah kalian. Cuman buat melawan orang-orang begitu ya seperti itu jawabannya. Tarkul jawabi alal jahil jawabun. Meninggalkan jawaban buat orang yang seperti itu jawabannya sebetulnya. Cuman kalau saya enggak, dilawan terus dari kalian. Jangan bilang bid'ah, jangan. Kalau nggak ada bid'ah, nggak ada Islam di Indonesia. Telah terawih tuh dari kalian, dibilang bid'ah, ya enggak, karena Nabi meninggalkan. Dibilang dari sunnah, karena Nabi pernah mengerjakan. Makanya Imam Ghazali mengatakan bid'ah sunnah, sunnah bid'ah. Itu terawih, kalau mau tahu. Jadi mari kita ikutin guru-guru kita, ulama kita, insya Allah kita selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara, ini perjuangan. Memang pasti kalau perjuangan ya seperti itu. Ya saya udah ditangkap Kodim muda, yang sekarang mah gak ada yang ngalamin kayak saya. Tangkap di Kodam muda, di sidang jenderal yang ngadilin saya. Kalau di Kodim kopral, naik kaki kemeja, butuh galak bener sih bilangin. Pak saya ini ustad loh, bukan maling, gue bilangin. Tanya aja, ayo saya bilangin. Kenapa Kiai Ustad bilang agama yang benar Islam? Ya itu kan keyakinan saya. Masa saya mau bilang agama yang lain benar? Ya, tapi kan menyinggung agama yang lain, salah dia Pak. Ini kan acara orang Islam, kenapa dia hadir? Saya bilang gitu aja di Kodim. Kenapa dia hadir? Ini acara orang Islam, kita nggak pernah ngadu-ngadu di gereja. Akhirnya diem tuh, lalu tatar tangan pulang-pulang pulang. Yang lama di Komdak saya 3 hari, gara-gara ngomong KB doang. Dulu kan ada istilah mengKB-kan masyarakat, memasyarakatkan KB. Orang punya anak 2 saja, laki semuanya sama, perempuan semuanya sama. Bagaimana laki semuanya sama, perempuan semuanya sama? Goblok lu waktu gitu. Warisannya udah beda. Laki warisannya 1000, perempuan berapa? 500. Tuh, lidzakari mislu hadzil unsayain. Bagi laki-laki, saudara sekalian, bagiannya 2 kali lipat perempuan. Kecuali mau dibagi dengan ridho nggak apa-apa. Ridho sayyidul ahkam. Gue punya anak saudara perempuan 1, laki 4, gue bagi sama aja dah. Ya enggak, semuanya 2000, boleh ridho. Ya enggak, orang bininya 2, yang 1 5 malam, yang 1 2 malam, yang 2 malam dia ridho, sudah selesai, gak ada masalah. Ar-ridho sayyidul ahkam. Kalau sudah ridho, penghulu segala hukum. Tuh kudu ngaji, saudara-saudara. Yang ada nggak bininya 2 sini? Nggak ada kali ya, takut ya sudah dikalian. Ya diem-diem ada kali ngumpet-ngumpet. Ustaz Thohir berani enggak dia? Ya terserah itu mah. Kalau kepengen ibu-ibu enggak dimadu, Bu, gampang syaratnya. Apaan? Servis ditingkatkan, ampere dinaikin. Iya, jangan kemana-mana, harum, wangi, semerbak. Dari sekalian, grand tidur melaki aja daster somplak, lana robek, kutang penitinya 7, bau kambing bandot, siapa yang demen begitu? Nggak ada, cantiknya cuma buat orang. Ibu-ibu cantik harus buat suami. Boleh keluar cantik, buat suami harus lebih cantik. Pakai harum-haruman yang bagus di kamar. Laki pulang dari pesantren, Ustaz Amir Makruf, laki pulang dari masjid, pengen senang-senang sama bini, masuk ke kamar, bini pakai remason sama balsem, ya mati si koboi. Mati udah. Dan saudara sekalian, makanya istri punya peranan yang sangat penting. Nggak supaya bini cakep, orang laki juga modalin. Lu jangan pelit sama bini.
Oh rame dia. Laki mau bini pelita 17 setan juga digeliat. Jangan senangin bini pakein kalung 50 gram gelang 25 gram 25 gram kaki pakein make upnya. Saya begitu sama istri, make up setiap bulan berapa tuh make up lo tuh, lu pakai cincin, lu pakai tuh gelang kalung biar cantik lo, saya bilangin. Jadi gua ngeliatnya nggak bosen. Begitu saudara sekalian, kita orang laki modalin istri harus cantik. Kalau bini cantik lagi mau kemana-mana nggak malu. Bini siapa sih itu nggak ada bosannya. Kita lihat bini Pak RT yang tadi sambutan mewakili lurah. Wah keren juga. Nah itu bini siapa itu, udah hitam pendek bogel ngadat mulu kerjaannya. Oh bininya Hansip meren. Sorry Hansip, sorry saudara-saudara. Jadi istri harus cantik, modalin, jangan cuma pas belanja aja. Saudara-saudara, kan kita diperintah sedekah itu yang paling bagus kepada orang tua, kepada guru, kepada saudara-saudara. Yas'aluna kamadza yunfikun kul ma anfaqtum lil khairi falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin. Saya bisa begini karena saya bakti sama orang tua. Orang tua saya minta apa saja, ayo taman mini saya kelilingin, ayo tuh lihat biar tahu semuanya. Dari saudara minta emas 5 gram, saya pakai yang 40 gram. Jangan 5 gram jelek, nggak kelihatan, saya kata gitu. Udah masih muda miskin, udah tua miskin, saya kata gitu. Iya, saya pakai betul saudara sekalian. Saya bawa ke Cikini, pakai tuh. Yang anak gelang tambangnya, tuh Cina bengong, ini siapa pak? Ini ibu saya. Ya dia pilih sendiri, dia pakai yang senang. Makanya maunya sama saya doang, sama yang lain gak pernah mau. Sama saya mah enak ibu saya. Enggak, ini bukannya sombong, supaya lu ngikutin, mudah-mudahan lebih bagus dari gua, amin. Begitu maksudnya. Orang berbakti sama orang tua itu bisa menjadi wali lu saudara-saudara. Tuh Wes Al-Qarani menjadi wali. Itu cerita Safi Al-Baqarah kan jadi wali itu saudara sekalian, kena bakti pada orang tua. Ya, kita mau ngasih orang tua takut sama bini. Ini penyakit laki-laki nih. Rata-rata takut sama bini, najis buat begini. Kita yang punya skill, kita punya ilmu, kita yang cari duit, nggak boleh takut sama istri. Orang takut sama istri khosarah, nadamah, dayus, nggak bakal masuk surga. Bau surga nggak dapat orang takut sama bini tuh. Ngaji lu mau beneran nih, beri-berian. Sama bini pelotot ini merengket dia. Jalanan jadi preman, galak banget. Di rumah ngasih orang tuanya ditanya, berapa ibu lu kasih? 500 buat beli obat. Banyak amat lu kasih. Jangan, lu nggak boleh begitu. Mak gue yang buntingin gue 9 bulan 10 hari. Mak gue yang melahirkan gue antara hidup dan mati. Mak gue yang mendidik gue. Mak gue yang gedein gue. Lu ketemu udah gede, udah senang kayak begini. Lu mau awet sama gue, bakti sama orang tua. Surga gue di bawah telapak kaki ibu gue. Surga lu bini di bawah telapak kaki ibu-ibu surganya di bawah telapak kaki suami. Tuh biar tahu. Makanya mesti dapat ridho suami. Ibu-ibu yang mencuci baju suami satu saja, ya 2000 dosa diampunkan oleh Allah. Apalagi ibu bisa menyenangkan di atas ranjang. Itu pahalanya, ampunannya luar biasa. Yang penting urusan rumah tangga jangan diceritakan sama orang lain. Joget boleh, kalau joget nggak boleh, ibu-ibu goyang di kasur haram dong. Loh, saya mah kalau bini saya tidur senang-senang nggak goyang, saya tampok pantatnya beginian. Goyang lo, mana lo? Enak aja kemana-mana jalan goyang sama gue, lu diam kayak gedebong pisang gue tidur. Jangan, senang-senang, yang penting urusannya nggak boleh ceritain sama keluar. Nikmatin hidup. Paling enak apa sih? Mau lurah, mau siapa, mau kiai, mau ustadz, mau jawara, mau orang kaya, habisnya di mana coba? Itu. Mau kemana-mana nggak habisnya di sini. Habis di situ. Aklul lahmi, rukubul lahmi, idkhalul lahmi fil lahmi. Makan daging, naik kendaraan berdaging, masukin daging ke dalam daging. Tuh paling enak dari kalian. Bocah diem lo. Belum ngerti, cengar-cengir aja lo.
Ya mudah-mudahan ibu-ibu setelah ngaji ini ahli surga semua. Ini ya Rabbal. Kayak saya pesan bapak-bapak jangan pelit sama bini, duit pakai ditaruh di sadel motor, di kaos kaki, di selipan pici, jangan. Kasih istri kita biar senang dia. Tuh, namanya istri itu dunia. Jelas wanita semua sama, ingin dicinta, ingin dimanja, butuh perhatian, butuh perlindungan dari orang yang paling tersayang. Kan begitu lagu Elvi ya. Tapi mengapa engkau tak pernah menghiraukan tentang diri ini, sedangkan dirimu selalu meminta agar aku setia padamu. Nggak apa-apa nyanyi boleh, sama aja sama tadi itu kosida ya. Nggak gitu kadang-kadang fanatik, jangan dangdut, ganggu saja, ganggu sih gak banyak yang porno tolol. Oh, kita kagak ngerti aja. Nah itu lagu Hamawiyah Mismis apa artinya coba dah? Hamawiyah Mismis Baladia Mismis, Hamawiyah Mismis Baladia Mismis, kan beda ya. Itu artinya peluk cium. Karena kita nggak ngerti ya, enggak udah kan nyanyi kayak Roma Irama udah bagus gitu. Saudara sekalian, nikmatin. Kita mesti kenal seni nih, seni tuh, seni jadi keren kelihatannya. Pakai mute-mute gitu, jadi keren korban pakainya. Jadi bagus, orang kenal seni itu indah, jadi lembut. Orang yang nggak kenal seni mukanya kaku, tegang gitu. Ada apa tuh ganggu, temen gua, apa lu pel, lu gua, kaku mukanya. Dari saudara, belajar banyak, saya belajar banyak mengambil dari lagu-lagu dangdut. Saya ambil buat dakwah, saudara sekalian nggak apa-apa. Roma Irama tuh dia orang alim. Iya, dia mah ngeliat kembang doang kan jadi lagu dia kapan. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga, hai begitulah kata para pujangga. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga, hai begitulah kata para pujangga. Aduhai begitulah kata para pujangga, tapi jangan cinta buta. 50 lagu Roma saya hafal, karena banyak kata-kata yang baru kita ambil. Saudara sekalian, beredar sang bumi ya, daun ya, artinya lagu-lagu pantun cinta banyak buat hiburan, jangan tegang kita hidup. Masa mentang-mentang ustad habis ceramah tadi mobil ceramah lagi, jangan setel lagu Roma Irama, goyang dikit, hilangin tuh stres kita, capek. Ya, saya kalau sama istri aja di rumah kadang-kadang saya nyanyi dulu, saya joget dulu di rumah. Nah sekarang bini saya muda, 35 tahun. Dia enggak dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mulai dari galian. Alhamdulillah, yang tua meninggal, jadi kan kudu ada gantinya. Ya, anak banyak Bu, 12 dari ibu 3. Alhamdulillah. Nanti kalau banyak anak jadi banggain sama beliau Rasul, insya Allah ya. Jadi saya pesan begitu aja, bapak jangan pelit sama bini juga ya, supaya layani suami, yang hargai suami dengan baik, insya Allah. Orang tua jangan ditinggalkan. Ibu saya waktu saya beliin gelang, saya kasih itu kwitansi, pegang tuh, taruh di dompet, bawa kemana-mana. Wah, orang miskin masalah aja kapan. Ya dengan saya dibawa tuh surat, bawa ngaji dipakai gelang, dia masuk gelang. Apa kata jamaah? Nyanyi gelangnya gede banget. Asli nggak nih? Asli, anak gua yang beli Abu Hanifah gitu. Nih tuh kwitansinya tuh, lihat tuh. Oh iya ini katanya. Emang orang miskin masalah aja Bu. Pakai gelang asli bilang imitasi. Ya, makanya biar pada kaya ngedoain lo, biar pada keren semuanya, amin. Ya Rabbal. Kita pergi haji, saya berangkatkan haji, ayo. Nggak dengerin, saya nganterin. Pas Haji Akbar pulang dikasih tanah, bisa punya pesantren, punya rumah, bisa punya mobil mewah, gara-gara bakti sama orang. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Teng 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 teng.
hiburan dari kalian. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Teloleh ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Ya gak? Itu dengerin Oma Irama udah belajar kita, karena itu dari Quran, semua dari hadis. Ayo besok biar pada berbakti, jangan pada ngelawan. Miskin lu ngelawan orang tua lo. Jangan durhaka sama orang tua, saudara sekalian. Yang bahagiakan orang tua kita, yang hormati paman-paman kita, bibi kita, semuanya. Insya Allah kita akan menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang sukses, berkah dalam kehidupan. Amin. Saudara-saudara, saya mau urut dari awal, tapi memang kadang-kadang Allah kasihnya seperti ini. Kenapa waktu Nabi dilahirkan dinamakan tahun gajah? Karena ada peristiwa bala tentara gajah yang akan menghancurkan Ka'bah dihancurkan oleh Allah. Itu ceritanya. Abrohat al-Ashram yang membawa pasukan berkuda lengkap dengan perisai, onta, pedang, anak panas dari kalian, yang jalan kaki berjumlah 60.000 orang, termasuk bala tentara gajah Afrika yang besar-besar yang mau menghancurkan Ka'bah. Yang punya Ka'bah marah, yaitu Allah. Allah turunkan penyakit cacar ganas, ya enggak, kumannya cepat menyebar, saudara sekalian. Banyak yang mati pasukan Abrohat, termasuk Abrohatnya karena penyakit cacar. Dia nggak kuat, panas, mau pulang ke negeri Yaman, baru sampai di sana dia mati karena cacar. Raja sama cacar mati. Gimana gajah itu? Tadi warsala alaihim tayran ababil, Allah kirimkan burung yang begitu banyak dengan membawa batu dari neraka sijil, dilempar semuanya, hancurlah mereka seperti daun dimakan ulat. Saya kalau baca terjemah Al-Fil yang diartikan melihat. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah menghancurkan pasukan bala tentara gajah, saudara sekalian, dan Allah menghancurkan tipu daya mereka menjadi sia-sia? Bacanya begitu, bukan jangan diartikan melihat. Nih, Nabi belum lahir tuh, baru mau dilahirkan sudah dibela oleh Allah. Makanya Nabi lahir tanggal 20 April tahun 571 Masehi, dinamakan tahun gajah. Namanya Muhammad, orang yang terpuji, ya enggak? Namanya bapaknya Abdullah, hamba Allah, ibunya Aminah yang memberikan rasa aman, pamannya Abu Thalib dari kalian, kakeknya Abdul Muthalib, namanya Saibah aslinya, orang tua yang bijaksana. Yang melahirkan tuh, yang waktu Nabi dilahirkan, dukunnya siapa? Siti Asia, istri Fir'aun, dihidupkan kembali oleh Allah. Begitu terjemahnya, jadi nggak usah pakai sindir-sindiran. Jelma lagi tuh Siti Maryam, ibu Nabi Isa, satu juga di antara 4 wanita terbaik di dunia. Dukunnya orang-orang mulia semua tuh, Siti Asia dan Siti Maryam. Yang menyusui Nabi siapa? Ibu-ibu tahu dia? Siapa yang menyusui Nabi? Halimatus Sa'diyah. Tuh, 2 tahun menyusui Nabi, nggak pernah lihat air kencingnya, nggak pernah lihat kotorannya, dijaga betul beliau Rasul itu. Makanya dia basarun lakal basar, dia manusia tapi tidak seperti kita. Manusia luar biasa, saudara-saudara. Nabi diutus oleh Allah, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Kenapa? Itu strateginya Allah. Kalau Nabi bisa baca, bisa menulis, dilahirkan di tengah-tengah orang kaya berkuasa, tidak mustahil Nabi jadi orang pintar. Makanya Allah udah sengaja tuh Nabi dibentuknya seperti itu. Kalau Nabi udah pintar, orang Arab Mekah nggak percaya kalau Quran itu wahyu, pasti buatan si Muhammad. Itu aja banyak yang bilang begitu. Kapan? Falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Tatkala Al-Quran sudah diturunkan, dibilang ini hanya sihir. Orang-orang Yahudi itu musuh paling jahat karena Yahudi. Inna asaddan nasi adawatan al-yahud. Musuh paling jahat orang Yahudi. Dulu di Mekah hampir nggak ada Yahudi, paling 1-2 orang manusia. Yang banyak di Madinah. Jadi di Madinah ada namanya Yahudi Khaybar, perang melawan Arab Ghatafan, kalah mulu. Akhirnya Yahudi tawasul minta kepada Allah, karena dia tahu di Taurat, di Injil, yang dibilang, ya Rabb, aku mohon kepada engkau dengan pangkat Nabi yang akan kau turunkan, kau utus yang begitu luar biasa, supaya besok dalam peperangan kau berikan kemenangan. Tawasul Yahudi minta kepada Allah dengan pangkat Nabi Muhammad, dimenangkan oleh Allah. Yahudi tawasul dimenangkan, apalagi kita. Makanya kalau kita berdoa minta
benar-benar mudah-mudahan nih kalau ada orang-orang yang sekarang ini jahat sama Islam, sama ulama, sama kiai, biar nanti tentaranya Allah diturunkan, biar dihajar, disapu habis mereka semuanya. Amin ya Rabbal. Iya, mesti bilang begitu kita, saudara sekalian. Ya, namanya berjuang dengan doa, berjuang dengan ilmu. Falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Ya, ada lagi ayat yang lain diturunkan. Ya, falamma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqul lima ma'hum. Surat Al-Baqarah ayat 95. Tatkala datang kepada mereka Al-Qur'an yang membenarkan apa yang ada pada mereka, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Sebelumnya orang Yahudi minta kepada Allah, yastaftihun, berdoa supaya diberikan kemenangan. Dikasih oleh Allah. Tapi begitu sudah datang tuh Al-Qur'an, walamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi falaknatullahi 'alal kafirin. Udah datang Nabi Muhammad dengan Quran, ya, saudara sekalian, mereka katakan apa itu? Ya, kitab enggak benar, buatan si Muhammad. Saudara-saudara sekalian, kayak orang-orang Yahudi itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ya sebetulnya mereka tuh ngerti di mana sih ada agama yang mengajarkan dari mulai kita masuk WC kaki kiri, keluar kaki kanan ada doanya. Kita mau tidur ada doanya, bangun tidur ada doanya, kan begitu ya. Mau makan ada doanya, sesudah makan ada doanya. Kalau kita lupa ini doanya digabung jadi satu. Mau tidur sama bini ada doanya, mau naik kendaraan ada doanya, mau bekerja ada baca Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, semuanya ada. Saudara-saudara, Nabi makannya pakai 3 jari. Kalau pakai 2 jari nggak boleh tuh. Jangan makan bakmi pakai supit, makanan setan itu. Kita kan pinter-pinter banget makan pakai supit. Makan mie ayam, itu cara setan itu yang diikutin. Cina makan setan gitu kalian. Cina emang brengsek, yang brengsek di Indonesia siapa coba? Cina. Yang ngerampok duit negara siapa? Cina. Dari mulai Edi Tamsil, si Benny, grup pada semuanya tuh. Kemarin terakhir si Joko Chandra, berapa coba tuh? 17 triliun. Sekali ngerampok nggak tanggung-tanggung. Hukumannya berapa? Ya, dari 12 tahun, 10 tahun, 8 tahun, 6 tahun, 4 tahun, 2 tahun. Lalu bicara apa kagak akhirnya? Saya nggak membela Habib Rizik, saudara sekalian. Ya enggak. Artinya, cuman saya menyampaikan dia orang bener, betul-betul. Orang bener, apa salah dia? Ini nih akhir zaman. Kayak dulu Usamah bin Zaid ngadu kepada Nabi tentang orang yang mencuri mau dipotong. Ya. Innama ahlakal umamu man kana qablakum idza saraka fihim asy-syarif tarakuhu wa idza saraka fihim ad-dhaif haqqu alaihim. Dulu kalau ada orang kaya, orang pangkat mencuri bersalah nggak dihukum. Kalau orang yang salah, orang yang rendah dihukum. Maka kata Nabi apa? Wa aimullah law anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqattu yada. Demi Allah yang jiwaku berada di kekuasaannya, andai kata, tuh pahamin bahasanya. Andai kata berarti kan enggak kan? Andai kata Fatimah bersalah, dia aku sendiri yang memberi hukuman. Tapi mustahil Fatimah satu di antara 4 wanita terbaik di dunia, putri kesayangan Nabi, satu jelmaan bidadari surga yang tidak pernah haid dan tidak pernah nifas. Cuma Nabi menggambarkan begitu. Ini demokrasi dalam Islam. Jadi kalau anak kita salah, kita yang memberikan hukuman. Nah, Habib Rizik dibilang Samen Leven, ya, yang bercinta sama Firza. Firza itu mainnya di rumah saya. Karena pamannya satu firqah, satu klub main bola waktu digontor sama saya. Mahdar Al-Ghadri, kakaknya Balkis Al-Ghadri itu, si Firza itu anaknya Balkis. Mainnya di rumah saya, anaknya pesantren di rumah saya. Dibilang Habib Rizik ada main sama dia. Gambarnya dideket-deketin begitu, didesain. Saya bilang, saya kenal Habib Rizik. Habib Rizik itu bukan potongan-potongan begitu. Dia mau orang gak genit sama perempuan. Dia pejuang. Kalau gua wajar. Saya memang genit, Bu, saya memang benar. Cuma kalau masih ada yang mau lagi, sama saya nggak apa-apa, baru 2 sudah kerja. Akhir zaman, ya enggak. Kalau bini atu kuno kayak Nabi Adam.